Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastana bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul kembali pada malam hari ini dalam rangka mempelajari tafsir Al-Quranil Karim. Alhamdulillah, kita telah memulai pembahasan muqaddimah dari surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-1 dan ke-2 telah kita bawakan tafsirnya atau keterangannya dari para ulama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan masjid. Ya, alhamdulillah, kita mulai malam hari ini sholatnya di bawah. Ya, karena memang secara fikih, hukum asal imam, kita berbicara tentang imam dulu. Hukum asal menjadi imam, itu hukum asalnya tidak boleh lebih tinggi posisinya daripada makmum. Ini hukum asalnya. Apabila seseorang ingin membuat masjid, dan masjidnya dari awal memang sengaja untuk ditingkat, itu hendaknya menempatkan posisi asal itu di bawah. Ini kalau dari awalnya memang niat untuk ditingkat. Kalau tidak cukup, baru nanti sisanya di atas. Makmum lebih tinggi dari imam itu tidak masalah. Yang dimakruhkan oleh para ulama adalah apabila posisi imam lebih tinggi daripada posisi makmum. Ini kalau menyengaja, menyengaja membuat masjid secara tingkat. Adapun kalau hukum asalnya misalkan meniatkan masjidnya memang posisinya di atas, kemudian bawah, itu bukan masjid. Itu beda lagi pembahasannya. Jadi kalau dari awalnya ingin ditingkat, memang seperti ini posisinya. Posisi imam di bawah, kalau tidak muat baru di atas. Ya. Ini adalah yang diterangkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih. Dia tentu berdasarkan riwayat-riwayat. Itu tercelanya posisi imam lebih tinggi daripada posisi makmum, ya, kecuali dalam rangka mengajarkan. Ya, dahulu Rasulullah SAW pernah naik mimbar dalam rangka mengajarkan sholat agar dilihat oleh para sahabat bagaimana gerakan sholat, ya, bagaimana berdirinya, bagaimana cara mengangkat tangannya ketika bertakbir, bagaimana cara rukunya, dilihat. Ya, karena Nabi mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Maka diriwayatkan oleh para sahabat. Banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan salat dikaitkan dengan perbuatan fi'liyah. Tentu ada hadis yang berkaitan dengan qauliyah. Ya, di antaranya adalah para sahabat muda ketika itu yang belajar kepada Nabi SAW kurang lebih 20 harian atau lebih, ya. Di antaranya adalah sahabat yang mulia Malik ibnul Huwairith. Setelah belajar beberapa waktu, berapa lama, Nabi melihat, ya, di antara para sahabat muda ini udah rindu kampung halaman. Maka Nabi pun menyuruh agar kembali ke kampung halamannya, mengajarkan beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian Nabi mengatakan, "Fasallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah
kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka diriwayatkan hadis-hadis tentang sifat sholat. Banyak. Setiap ya kitab fikih ataupun kitab hadis ahkam pasti membawakan bab sifatus sholat. Cara atau bagaimana sholat yang benar yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sedikit ya berkaitan dengan masjid. Jadi memang posisinya seperti ini hukum asalnya. Kalau menyengaja membuat tingkat. Ya. Adapun kalau memang niatnya bawahnya hanya sebagai aula biasa, masjidnya di atas tentu tidak masalah. Kalau niatnya seperti itu. Jamaah rahiminillah wa iyyakum. Kita lanjutkan ya pembahasan tafsir, yaitu ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun." Ini adalah di antara ayat yang menerangkan beberapa sifat orang-orang yang bertakwa. Karena sebelum ayat ini, Al-Quran ditujukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitabu la raiba fih. Kitab ini tidak ada keraguan padanya. Ini diantara keistimewaan Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Setelah Allah menerangkan bahwasannya Al-Quran ini ditujukan kepada orang-orang yang bertakwa, maka Allah menerangkan bagaimana sifat orang-orang yang bertakwa tersebut. Maka sifat yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Ini sifat yang pertama. Orang-orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada perkara yang gaib. Nah, berkaitan dengan perkara yang gaib, ini para ulama berbeda pendapat. Apa yang dimaksud dengan beriman kepada yang gaib? Rata-rata para ahli tafsir ketika membawakan tafsir ini, beriman kepada yang gaib, maka mereka menurunkan ya perkataan para salaf terlebih dahulu. Ya. Baik tafsir itu berkaitan dengan tafsir bil ma'thur secara umum maupun tafsir ahkam yang menafsirkan hukum-hukum saja, tidak seluruhnya. Itu membawakan pertama adalah perkataan para salaf. Di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitab tafsir beliau membawakan sebuah nukilan dari sahabat yang mulia, ahli tafsir dari kalangan sahabat. Ini perlu kita ya sering bawakan akwal, perkataan-perkataan para salaf dari kalangan ahli tafsir, biar kita mengenal siapa itu para mufassir dari kalangan sahabat. Karena jangan sampai kita mengatakan sesuatu di dalam agama ini, sesuatu yang tidak ada pendahulunya, sesuatu yang tidak ada salafnya. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad bin Hanbal, janganlah engkau mengatakan suatu perkara dalam agama ini kecuali ada pendahulunya, imam dari kalangan ahli ilmu. Kalau perkataan tafsir, maka imam dari kalangan ahli tafsir. Perkataan fikih, maka imam dari kalangan ahli fikih dan seterusnya. Jangan sampai membuat pendapat baru. Ini apabila sifatnya adalah permasalahan yang klasik. Beda lagi dengan permasalahan kontemporer. Tentunya banyak kasus-kasus baru. Disinilah kita membutuhkan ijtihad para ulama. Ini permasalahan yang telah selesai, telah tuntas dibahas oleh para ulama. Jangan sampai membuat pendapat baru.
Jika ada 5 pendapat diriwayatkan dari salaf, maka jangan bikin pendapat ke-6. Jika ada 3 pendapat diriwayatkan dari salaf, jangan bikin pendapat ke-4. Pasti pendapat ini adalah pendapat yang menyimpang. Ya, sekali lagi ini apabila permasalahan yang bersifat klasik sudah dibahas. Maka Ibn Abbas mengatakan yang dimaksud dengan yu'minuna bil ghaib maknanya adalah yusaddiquna, membenarkan. Kemudian yang semisal juga dinukil dari Ma'mar dari Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri, Ibnu Syihab, namanya adalah Muhammad bin Muslim, syekh atau guru dari Imam Malik, Imam ahli Madinah. Kemudian Imam Az-Zuhri mengatakan al-imanu al-amal. Yang dimaksud dengan iman adalah amal. Ya. Makanya Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahih beliau, kitab Sahih Al-Bukhari, setelah membawakan bab Bad'il Wahyi atau kaifa kana Bad'ul Wahyi, bagaimana dahulu wahyu itu pertama kali turun, yaitu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyambungnya dengan Kitabul Iman. Kitabul Iman. Ketika membahas tentang iman, maka banyak sekali riwayat-riwayat yang beliau bawakan. Yang dimaksud dengan iman adalah Islam. Ini pendapat Imam Al-Bukhari. Iman itu adalah Islam. Ini kata Imam Al-Bukhari. Maka beliau membawakan hadis yang sangat banyak, yang semuanya dikaitkan dengan amal. Pertama, i'tiqad, keyakinan beliau, iman adalah Islam. Sama saja, iman adalah Islam. Yang kedua, dalam rangka membantah kaum Murji'ah. Ya, belasan riwayat dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Kitabul Iman. Dalam rangka membantah Murji'ah yang mereka mengeluarkan amal dari iman. Di antara dalil Imam Al-Bukhari, kenapa iman itu adalah maknanya adalah Islam, adalah pertanyaan Jibril alaihissalam. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, ketika ditanyakan apa itu iman, atau bukan dari pertanyaan Jibril, pertanyaan seorang Arab Badui. Kalau Jibril nanti ada lagi di dalam riwayat Muslim, hadis Jibril. Seorang Arab Badui, Arab pedalaman. Ya, namanya Arab pedalaman, tentu tidak memiliki tata krama. Main bertanya saja. Ya Muhammad. Kalau para sahabat kan halus. Ya Rasulullah, ya Muhammad, apa itu iman? Apa itu iman? Ini Arab Badui bertanya, apa itu iman? Maka Nabi menyebutkan amalan-amalan lahir. Amalan-amalan lahir. Salat, zakat, dan seterusnya. Berarti, di sini menunjukkan bahwasannya iman adalah maknanya Islam. Ini diantara dalil Imam Al-Bukhari. Kemudian para ulama pensyarah hadis itu menggabungkan pembahasan tentang iman, Islam, itu mirip dengan pembahasan tentang albir dan at-taqwa. Kalau disebut satu saja, maka masuk dua-duanya. Apabila bertemu, berarti disebutkan dua-duanya, maka masing-masing maknanya beda. Kalau disebut satu saja, itu maknanya sama. Karena kan Arab Badui ini bertanya, apa itu iman? Hanya satu saja yang ditanyakan. Maka Nabi menjawab dengan jawaban yang sama untuk menjawab pertanyaan, apa itu Islam? Karena hanya ditanyakan satu saja. Berarti masuk di dalamnya ketika dikatakan orang yang beriman, maka dia adalah orang Islam. Atau sebaliknya, ini kalau dimutlakan. Tetapi apabila disebut semuanya, maka masing-masing memiliki makna yang berbeda. Di antaranya adalah hadis Jibril. Ketika Nabi SAW berkumpul dengan para sahabat, kan datang seorang laki-laki yang padahal aslinya malaikat Jibril, memakai pakaian yang sangat putih, kemudian rambutnya sangat hitam,
Tidak ada tanda-tanda melakukan perjalanan yang jauh. Kemudian langsung menempelkan lututnya pada lutut Rasulullah SAW. Kemudian menempelkan tangannya pada kedua pahanya. Kemudian bertanya. Di sini dibedakan. Karena pertanyaan pertama adalah akhbirni anil Islam. Maka dibahas Islam itu apa? Yaitu amalan-amalan lahiriah. Kemudian yang kedua, akhbirni anil iman. Apa itu? Iman. Ternyata apa? Amalan-amalan batin yang berkaitan dengan keyakinan. Kemudian pertanyaan tentang ihsan. Kemudian tanda-tanda kiamat. Nah, karena disatukan dalam satu hadis, disebut dua-duanya, maka Islam, kebanyakan ulama memilih yang dimaksud Islam adalah yang berkaitan dengan amalan lahiriah. Yang dimaksud dengan iman adalah amalan hati. Ini menggabungkan beberapa riwayat. Tadi adalah nukilan dari siapa? Imam Az-Zuhri. Yang dimaksud dengan al-iman adalah al-amal. Ya. Amal. Adapun nukilan dari Imam Rabi bin Anas, yang dimaksud dengan yu'minuna, mereka adalah orang-orang yang beriman, maknanya adalah yakhshawna, yaitu orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Takut disebut sebagai al-khosyah, takut yang didasari ilmu. Nah, itu khosyah. Ya. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal itu diketahui oleh muridnya, bahkan oleh anak-anaknya. Anaknya pernah bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, "Wahai ayah, kenapa engkau sangat menghormati Ma'ruf al-Qarhi?" Ma'ruf al-Qarhi adalah seorang yang sangat zuhud. Dia terkenal sebagai orang yang banyak menangis karena takut kepada Allah. Ahli tazkiyatun nafas, ya. Ahli tazkiyatun nufus. Ma'ruf al-Qarhi. Ya tentu keilmuannya biasa saja. Anaknya heran kepada ayahnya, "Kenapa engkau selalu memuji Ma'ruf al-Qarhi?" Padahal seluruh orang di Baghdad ini, di Irak ini tahu jelas ayah ilmunya lebih luas, pengetahuan agamanya lebih luas. Kenapa ayah sangat mengagumi Ma'ruf al-Qarhi? Maka Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, "Wahai anakku, kenapa aku sangat mengagumi Ma'ruf al-Qarhi? Karena dia memiliki aslul ilmi, pokok dari ilmu. Ilmu itu adalah apa yang ada di kedua matanya. Khosyah, asal ilmu, pokok ilmu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ma'ruf adalah orang yang takut kepada Allah, maka aku kagum kepada dia." Jadi katakan apa? Dia memiliki pokok ilmu, rasa takut kepada Allah. Tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah menggabungkan antara rasa takut, kemudian rasa harap, roja, kemudian rasa al-mahabbah, kecintaan. Tapi pokoknya adalah khosyah. Maka di sini Imam Ar-Rabi bin Anas mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang beriman adalah orang yang memiliki khosyah, rasa takut kepada Allah yang didasarkan atas ilmu. Bukan takut ala ahli tasawuf yang ekstrim, beda lagi. Atau rasa takut yang berlebihan, seperti orang-orang Khawarij. Kalau ahli tasawuf lebih kuat rasa cintanya, tetapi cinta bukan berdasarkan ilmu. Adapun orang-orang Khawarij, takutnya sangat berlebihan. Sampai-sampai setiap orang yang melakukan dosa besar dihukumi sebagai orang yang keluar dari Islam. Berat rasa takutnya. Sehingga orang berzina langsung kafir. Meninggalkan zakat langsung kafir.
Minum khamr langsung kafir. Ini menurut orang-orang Khawarij. Takut yang tidak didasari ilmu. Berlebihan. Ya. Ini adalah nukilan dari dua ulama besar dari kalangan salaf, Imam Az-Zuhri dan Imam Ar-Rabi bin Anas. Kemudian Imam Abul Aliyah ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala, yu'minuna bil ghaib, mereka beriman kepada yang ghaib. Beliau berkata, yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqaihi. Yang dimaksud beriman kepada yang gaib adalah mereka beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya, kemudian dan rasul-rasulnya dan hari akhir, dan beriman kepada adanya surga dan neraka, dan beriman tentang adanya hari berjumpa dengan Rabb. Kemudian mereka beriman wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut bil ba'tsi. Mereka beriman tentang adanya kehidupan setelah kematian, yaitu hari kebangkitan. Ya. Fahada ghaibun kulluhu. Ini adalah yang dimaksud dengan perkara yang gaib seluruhnya. Ini juga dinukil dari Imam Qatadah. Jadi semuanya ada nukilannya ya dari para salaf agar kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Ya. Jangan menerka-nerka, menafsirkan dari kantong sendiri. Dari akal sendiri. Ini berbahaya menafsirkan Al-Quran. Harus ada nukilannya dari para salaf. Kecuali memang dia adalah ahli ijtihad yang telah menguasai akwal para salaf, kemudian dia menyimpulkan. Inilah yang dimaksud dengan tafsir birra'yi. Itu tentu boleh bagi orang yang mempunyai kemahiran di dalam perkara tersebut. Kemudian Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud, nah ini dua-duanya ahli tafsir. Kalau ditanya misalkan, siapa dari dua orang ini, ahli tafsir dari kalangan sahabat yang lebih alim? Antara Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud, siapa yang lebih alim? Hah? Jawabannya apa? Maka para ulama memilih yang lebih alim adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi kenapa kitab-kitab tafsir dipenuhi dengan perkataan Ibnu Abbas? Kan gitu. Kenapa sedikit sekali atau lebih sedikit perkataan dari Abdullah bin Mas'ud? Padahal lebih alim. Karena perbedaan masa. Nah, jadi Abdullah bin Abbas itu digolongkan sebagai sahabat yang junior. Ya. Jadi secara umum masa bertemu dengan generasi setelahnya lebih banyak, waktunya lebih lama, sehingga nukilannya lebih banyak. Berbeda dengan Abdullah bin Mas'ud yang lebih dahulu meninggal. Tahun berapa wafatnya Abdullah bin Mas'ud? Hah? Wafat tahun 32 Hijriah. Ya. Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ahli tafsir. Ya. Masuk Islam ketika masih kecil, ya masih kanak-kanak, termasuk di antara orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Pertemuan pertama dengan Rasulullah SAW dan Abu Bakar adalah ketika beliau mengembalakan kambing, ya, dari salah seorang tokoh Quraisy. Kemudian melihat mukjizat dari Nabi SAW. Ya, ketika Nabi SAW meminta dibawakan seekor anak kambing betina yang belum pernah bunting, maka dipegang, ya, dipegang putingnya yang bisa mengeluarkan susu, kemudian Nabi memegang dengan mengucapkan Bismillah sehingga penuh dengan susu, kemudian diperas, kemudian dimasukkan ke sebuah batu,
yang cekung seperti mangkok. Kemudian setelah itu Nabi memegang kembali, mengempeslah, maka mengempes kembali. Melihat ini, takjub Abdullah bin Mas'ud. Sehingga dia mengatakan, ajarilah aku doa yang seperti itu. Maka Nabi mengatakan, innaka gulamun mu'allam. Engkau adalah anak yang cerdas, mu'allam, anak yang ingin diajari. Berarti apa? Anak yang selalu ingin belajar, ini menunjukkan tanda-tanda kecerdasan. Karena di antara cara agar seorang menjadi cerdas, pintar adalah dengan banyak bertanya. Innaka gulamun mu'allam. Engkau adalah anak yang cerdas, yang selalu ingin belajar. Sehingga beliau pun masuk Islam. Dan menjadi ahli tafsir. Kata Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anhu, aku mengambil langsung 70 surat dari Al-Quran, dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, secara langsung. 70 surat. Beliau mengatakan, tidak ada satupun ayat Al-Quran kecuali aku tahu di mana turunnya. Kapan ayat itu turun? Kepada siapa ayat itu turun? Aku tahu, kata Abdullah bin Mas'ud. Sekiranya ada orang yang lebih alim daripada aku tentang hal ini, maka akan aku datangi. Ini bukan dalam rangka kesombongan, bukan. Tapi dalam rangka menunjukkan kesikohan. Ya, menunjukkan kesikohan tentang ilmunya. Maka Nabi mengatakan, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Pertama adalah dari Ibni Ummi Abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ya, beliau sering disebut sebagai Ibnu Ummi Abdin. Kemudian dari Salim Maula Abi Hudzaifah. Kemudian dari Mu'ad bin Jabal. Kemudian dari siapa? Satu lagi. Siapa? 4 orang. Yang paling banyak dijadikan sebagai rujukan Al-Quran di kalangan sahabat. Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini 4 orang. Nanti dalam riwayat yang lain ada tambahan Zaid bin Thabit. Maka Nabi mengatakan, man arada an yaqra al-Quran ghaddan kama unzil faqra bi qiraati Ibni Ummi Abdin. Siapa yang ingin membaca Al-Quran sebagaimana keadaannya, sebagaimana awal mula diturunkan, maka bacalah dengan bacaan Ibnu Ummi Abdin, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini sedikit ya profil beliau. Agar kita kenal siapa ahli tafsir di kalangan para sahabat. Nukilan dari Abdullah bin Abbas, kemudian dari Ibnu Mas'ud, dan sekelompok sahabat yang lain radhiyallahu anhum, mereka mengatakan ammal ghaib fama ghaba 'anil ibad. Adapun yang dimaksud dengan ghaib adalah apa-apa yang tidak nampak dari para hamba, tidak nampak dari pandangan hamba, itu disebut sebagai perkara yang ghaib. Di antaranya apa itu yang tidak nampak, belum pernah dilihat oleh para hamba? Min amril jannah wa amrin nar. Perkara-perkara yang berkaitan dengan surga, dengan neraka. Ya. Kemudian apa-apa perkara yang disebutkan dari atau di dalam Al-Qur'an dari perkara-perkara yang belum pernah dilihat. Tentu sangat banyak, ya. Ini adalah beberapa nukilan para salaf tentang yang gaib. Kemudian nukilan yang lain nanti akan kita simpulkan setelah kita nukil ya beberapa, tentu tidak kita nukil semua. Di antara ulama salaf yaitu Imam Ismail bin Abi Khalid ketika menafsirkan ayat ini, yu'minuna bil ghaib, mereka adalah yang beriman kepada yang gaib. Maka dikatakan adalah bil ghaibil Islam, ya. Wa qala Zaid bin Aslam bil qadar. Nah, ini banyak nukilannya. Yang pertama adalah ghaib yang dikaitkan dengan Islam. Yang kedua adalah ghaib yang dikaitkan dengan takdir. Kan semuanya tidak diketahui. Takdir, siapa yang mengetahui takdir? Ya. Takdir yang telah Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya. Berapa lamanya?
50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Telah dituliskan takdir. Sebagaimana sebuah riwayat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kataballahu maqadiral khalaik. Allah telah menciptakan atau telah menuliskan. Allah telah menuliskan atau menetapkan. Kataba bisa menetapkan atau menuliskan. Allah telah menetapkan takdir-takdir seluruh makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasana. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jaraknya berapa? 50.000 tahun. Telah ditulis semuanya. Ini perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya tidak ada seorang pun dari manusia kecuali telah ditentukan tempatnya. Dia di neraka atau dia di surga. Telah ditentukan 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Ya makanya wajar para sahabat ketika mendengar sabda ini bahwasanya seorang telah ditempatkan atau telah ditentukan tempat tinggalnya nanti kesudahannya di surga maupun di neraka, maka sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau gitu ngapain kita beramal? Ngapain kita beramal? Kan udah ditentukan." Maka Nabi mengatakan, "I'malu, beramalah kalian. Karena setiap dari kalian itu dimudahkan sesuai dengan apa yang menjadi jalannya." Maka apabila kita merasa mudah untuk melakukan ketaatan, maka kita hendaklah semakin bersemangat ya agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ya, yang akhir kesudahannya adalah berada di surga. Makanya orang yang paling selamat dari perkara takdir ini adalah orang yang paling sedikit membahas tentang takdir. Karena gaib. Tidak ada yang mengetahui takdir itu kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau banyak berbicara tentang takdir, akan terjadi kebingungan, akan terjadi kerancuan berpikir, sehingga nanti, ya, waliyadzubillah, sebagian orang disebabkan karena tidak kuat memikirkan takdir, mereka, ya, sebagian keluar dari Islam, ya. Ini karena apa? Terlalu memikirkan perkara yang akalnya tidak mampu. Makanya firqah-firqah sesat itu banyak ya lahir disebabkan karena perenungan. Contohnya siapa? Ada seorang laki-laki bernama Jahm bin Safwan. Ketika didatangi oleh orang-orang ateis yang anti Tuhan, dia datang kepada Jahm bin Safwan. Kemudian dia mengatakan, "Bagaimana engkau bisa meyakini Rob yang kau sembah, padahal kau belum tahu, belum pernah melihatnya?" Seperti itu. Bagaimana jawabanmu? Akhirnya apa? Harusnya apa ketika ditanya seperti ini? Harusnya dia berlindung kepada Allah agar diberikan petunjuk. Malah dia selama 40 hari merenung tidak sholat. Jahm bin Safwan selama 40 hari merenungi ucapan orang ateis ini. Tidak sholat, bukannya meminta petunjuk. Maka datanglah wahyu dari syaitan tentunya. Ya, wahyu dari syaitan tentunya, sehingga dia memiliki keyakinan apa? Bahwasannya Rabb itu adalah yang aku ibadahi adalah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat. Nama dan sifat dikosongkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jahmiyah akhirnya, ya, muncul firqah sesat yang bernama Jahmiyah. Ini asal mulanya dari perenungan. Perenungan yang tidak dibarengi dengan meminta hidayah kepada Allah. Merenung dan tidak sholat selama 40 hari. Akhirnya keluarlah firqah atau muncullah firqah Jahmiyah yang banyak dikafirkan oleh para ulama. Ya, Jahmiyah mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Allah tidak memiliki sifat. Allah tidak memiliki nama. Yang mirip dengan firqah itu adalah Mu'tazilah. Allah memiliki nama tapi tanpa sifat. Hanya nama saja tanpa sifat. Allah memiliki nama, misalkan apa? As-Sami, yang maha mendengar, tapi tidak memiliki pendengaran. Ini apa-apaan? Dari satu sisi menetapkan, dari satu sisi meniadakan. Ya,
Jadi banyak munculnya firqah sesat disebabkan karena perenungan yang keliru. Ya, merenung tetapi bukan meminta petunjuk. Beda dengan sebagian ulama yang merenung dalam rangka memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan hidayah. Di antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari selama 40 tahun ya belajar akidah Mu'tazilah. Kemudian beliau merenung setelah berdebat tentunya. Di antara debatnya adalah dengan ya ayahnya, ayah angkat, ayah tirinya yang mengajari akidah Mu'tazilah. Berdebat. Tapi dua-duanya menggunakan dalil logika, dalil akal. Bagaimana kedudukan anak kecil yang muslim tentunya. Apakah bisa melebihi kedudukan orang dewasa yang muslim kalau udah di surga? Maka kata ayahnya, tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena anak kecil yang mati dulu sebelum dicatat amalnya itu belum sempat melakukan amal sebagaimana orang dewasa. Yang mana mungkin kedudukannya bisa lebih tinggi daripada orang dewasa yang telah beramal. Ini pakai akal-akalan. Kalau begitu, nanti anak kecil ini akan protes dong. Kenapa saya dimatikan dahulu sebelum saya balik sehingga saya sempat beramal? Dijawab lagi sama ayahnya. Nanti akan dijawab oleh Allah. Kalau engkau diwafatkan ketika engkau dewasa, engkau akan melakukan kekufuran sehingga masuk neraka. Ini akal-akalan kan seperti itu. Ya. Jadi kalau engkau dipanjangkan umurnya sampai dewasa, sampai balik, sehingga engkau beramal, engkau melakukan kekufuran sehingga engkau masuk neraka. Nanti dijawab lagi sama Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau begitu, ya, sebagian orang kafir juga akan protes. Kenapa saya diwafatkan ketika sudah dewasa sehingga saya beramal melakukan amalan kekafiran? Kenapa tidak dimatikan dulu ketika masih kecil sehingga amal belum dicatat? Semuanya pakai akal sehingga mentok. Padahal urusan takdir ini urusan Allah. Kenapa ini diakal-akali? Karena mentok, tidak puas sehingga beliau merenung. Nah, tapi perenungan dengan disertai ibadah tentunya. Ya, selama kurang lebih sama ya, sekitar 40 hari ya, merenung. Kemudian setelah itu keluar dan berkhutbah di hadapan murid-muridnya sambil memakai jubah. Kemudian beliau mengatakan, aku lepaskan akidah Mu'tazilah yang dahulu, yang aku pegang, akidah Mu'tazilah yang dahulu, sebagaimana kata Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, sebagaimana aku, kata beliau, melepas jubah ini. Maka beliau mulai ya memasuki fase akidah beliau yang kedua, mulai menetapkan nama dan sifat Allah, walaupun masih secara global, ya belum secara terperinci. Ya sehingga ditulislah kitab Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Nah ini perenungan disertai apa? Memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa lagi ya nukilan dari para salaf yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir tentang perkara-perkara yang gaib, sehingga beliau di ujungnya berkesimpulan. Ya. Kesimpulan beliau, apa-apa yang tadi disebutkan itu secara umum maknanya adalah berdekatan, tidak saling menafikan. Lianna jami'al madhkurat minal ghaib alladhi yajibul imanu bihi. Ya, yajibul imanu bihi. Karena apa yang tadi disebutkan dari perkara-perkara yang gaib adalah sesuatu yang wajib diimani. Jadi tidak ada pertentangan di dalamnya. Maka semua yang disebutkan tadi itu adalah semua perkara yang gaib. Ini adalah kesimpulan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah taala. Insyaallah taala akan kita lanjutkan nanti, yaitu firman Allah taala, wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Di antara ciri orang-orang yang bertakwa, mereka mendirikan salat, menegakkan salat, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang dikaruniakan kepada mereka. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembahasan terakhir tadi, yaitu firman Allah Ta'ala berkaitan dengan sifat orang yang bertakwa atau ciri orang yang bertakwa. Ciri yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang mereka beriman kepada perkara yang ghaib. Di dalam sebuah riwayat dari sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini dari tadi banyak ya nukilan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, kunna inda, atau salah seorang murid dari Ibnu Mas'ud, yaitu Abdurrahman bin Yazid. Ya, Abdurrahman bin Yazid, beliau mengatakan, kunna inda Abdullah ibni Mas'udin julusan. Fadzakarna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma sabaquna bihi. Kata Abdurrahman bin Yazid, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian kami menyebut-nyebut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang lebih dahulu dari kami, yaitu masuk Islam. Faqala Abdullah, maka Abdullah mengatakan, ini juga ada kaidah di kalangan para ulama. Ketika disebut di dalam ilmu riwayat atau beberapa pembahasan yang berkaitan dengan athar, kalau dikatakan Abdullah berkata, tapi tidak ada kalimat setelahnya, tidak disebutkan binnya siapa. Karena Abdullah kan begitu banyaknya dari kalangan sahabat. Sekitar berapa? 500-an orang dari sahabat Nabi yang namanya Abdullah. 500-an. Misalkan kita membaca sebuah riwayat, Abdullah berkata, dari kalangan sahabat, tidak disebut siapa binnya. Kalau yang dikatakan al-abadila al-arba'ah, 4 orang pemilik Abdullah, itu masyhur. Ya, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Az-Zubair, 4 orang Abdullah, sahabat junior. Biasanya dikasih sebutan Ibnu Abbas, Ibnu Umar, ini mudah. Ini kalau Abdullah saja. Barangkali Abdullah bin Abbas, ya, barangkali Abdullah bin Umar. Maka para ulama apabila dimutlakan Abdullah saja, yang dimaksud adalah beliau. Beliau tidak masuk 4 orang sahabat junior. Maka misalkan Abdullah berkata, yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka Abdullah mengatakan, ya, bahwasanya perkara yang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka telah terang bagi siapa yang melihatnya. Bagaimana, ya, keadaan beliau, mukjizatnya, akhlaknya, dan seluruh apa yang berkaitan dengan Nabi SAW, maka telah terang bagi siapapun yang melihatnya, yaitu para sahabat. Kemudian beliau mengaitkan, walladzi la ilaha ghairuh ma amana ahadun qattu imanan afdal min imani bi ghaibin. Demi zat yang tidak ada ilah kecuali Dia, itu demi Allah. Tidak ada seorang pun yang beriman
yang memiliki keimanan yang lebih utama melebihi keimanan mereka kepada perkara yang gaib. Kemudian beliau membacakan awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim sampai ayat yang kelima, ya, dibacakan. Kemudian yang semakna dengan riwayat ini adalah riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal dari Abu Jum'ah. Beliau mengatakan seperti ini. Taghayna atau taghaddaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu siang kami bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka makan siang tentunya. Bersama kami ada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi kami pernah pada suatu siang makan bareng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di samping kami ada sahabat yang mulia pula yang bernama Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Aminnya umat ini, orang kepercayaan umat ini, orang yang sangat dihormati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairun minna?" Apakah ada yang lebih baik, orang yang lebih baik daripada kami, itu para sahabat engkau, wahai Rasulullah? Kemudian beliau melanjutkan bertanya, "Aslamna ma'aka wajahadna ma'aka." Kami adalah orang yang masuk Islam bersama engkau, bertemu dengan engkau. Kami juga seorang yang berjihad bersama engkau. Adakah orang yang lebih baik dari kami? Ini pertanyaan siapa? Abu Ubaidah Al-Jarrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi menjawab, "Na'am." Ada. Ada yang lebih baik daripada kalian. Ini maksudnya lebih baik di sini dari satu sisi, bukan dari seluruh sisi. Karena dari seluruh sisi tentu para sahabat yang melihat Nabi SAW beriman, wafat dalam keadaan beriman, tentu lebih baik daripada selain mereka. Ini dari satu sisi. Di antaranya apa? Yang dikaitkan dengan perkara yang gaib. Naam, iya ada. Ada yang lebih baik daripada kalian. Qaumun, suatu kaum, atau sekelompok kaum, min ba'dikum, yaitu setelah kalian. Satu kaum yang datang setelah kalian, setelah generasi kalian, setelah generasi para sahabat. Yu'minu nabi, mereka beriman kepadaku, walam yarawni, padahal mereka belum pernah melihatku. Belum pernah melihatku. Nah, ini dari sisi apa? Utama dari sisi keimanannya kepada perkara yang gaib. Kan tidak pernah melihat Nabi SAW, berarti gaib. Tetapi mereka beriman kepadaku. Ini lebih baik dari satu sisi ini. Kalau kalian para sahabatku, kata Nabi SAW, ya, para ulama menafsirkan, ya wajar beriman kepada Nabi SAW. Karena kan melihat bagaimana mukjizatnya, melihat bagaimana keadaan Nabi SAW. Ini ada suatu kaum yang datang setelah kalian. Dia tidak pernah melihatku, tetapi mereka beriman kepadaku. Tentu keadaan iman kepada yang gaib yang seperti ini adalah keadaan yang lebih baik. Ya, sekali lagi ini dari satu sisi, bukan dari seluruhnya. Ya, seluruhnya adalah masa terbaik adalah masa di mana Nabi SAW dan para sahabat ketika itu masih hidup. Khairun nasi qarni, sebaik-baik masa adalah pada masaku. Kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Ya, berarti ini apa? Di antara keutamaan beriman kepada yang gaib, ya, keutamanya sangat besar. Dikatakan seutama-utama keimanan. Dan perkara yang gaib tadi setelah kita bawakan itu semuanya tidak saling bertentangan, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah merangkum seluruh ucapan para ulama, tidak ada yang bertentangan. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang mengetahui perkara yang gaib apabila
ada seorang yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka wajib didustakan. Ya, sebagaimana ilmu tentang hal tersebut adalah sebuah riwayat yang datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mafatihul ghaib khamsun." Kunci-kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahui 5 perkara gaib ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi membacakan surat Luqman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaits, dan dialah Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, Allah lah yang mengetahui apa yang berada di dalam rahim seorang wanita, di dalam perutnya. Walaupun sekarang ada USG, tetapi hakikatnya yang mengetahui keadaan di dalam perutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena terbukti ya, sebagian USG mengatakan jenis kelaminnya perempuan, ternyata yang lahir laki-laki. Kemudian sebagian menafsirkan ini adalah ilmu awal ketika memang belum bisa terlihat. Jadi memang dari awalnya Allah mengetahui akan jadi apa ini air ini yang bercampur. Apakah laki-laki ataupun wanita, Allah telah mengetahuinya. Tidak ada satupun yang mengetahui kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tiada seorang pun yang dapat mengetahui ya, dengan pasti apa yang akan diusahakannya untuk hari esok. Maka harus berlomba-lomba di dalam kebaikan. Hari esok baik hari esok secara hakikat ataupun hari esok secara makna, itu hari akhirat. Karena kita disuruh mempersiapkan bekal dalam rangka menghadapi hari esok, itu negeri akhirat. Ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan wafat, akan diwafatkan. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui, lagi maha khabir. Khabir biasanya diterjemahkan mengenal dengan baik, jadi lebih detail lagi pengetahuannya. Ini 5 perkara. Kunci yang gaib hanya Allah yang mengetahuinya. Memang ada sebuah riwayat, tapi ini riwayat ini bukan hadis, cuma ada hikmahnya. Ya, dibawakan sebagai hikmah. Bahwasanya tadi dikatakan di dalam ayat, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal. Ini riwayat ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab salaf. Ya. Hikayat dari seorang laki-laki yang hidup di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika itu, laki-laki tersebut secara makna berkunjung atau menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian di sisi Sulaiman ada malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Dia memandangi dengan pandangan yang tajam kepada laki-laki tersebut. Temannya Nabi Sulaiman dipandangi dengan pandangan yang tajam, sehingga laki-laki ini ketakutan. Maka kemudian malaikat maut pun pergi. Kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, "Wahai Nabi Sulaiman, saya takut dengan laki-laki yang berada di sampingmu tadi." Kemudian dia mengatakan, "Tolong bawakan atau tolong antarkan aku ke tempat yang jauh." Maka disebutkan dalam riwayat, diantarkanlah ke negeri ke India. Karena Nabi Sulaiman kan memiliki kendaraan. Bahkan beliau menguasai para jin untuk tunduk atas perintah beliau, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dibawalah laki-laki ini ke negeri India. Kemudian sesampainya laki-laki ini di India, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Kemudian dia kembali kepada
Nabi Sulaiman, menemui Nabi Sulaiman, malaikat maut. Kemudian dia mengatakan, "Wahai Sulaiman, tadi saya heran. Kenapa heran? Dengan temanmu yang berada di hadapanmu. Allah memerintahkan aku untuk mencabut nyawanya di India. Tapi ketika aku menemui kamu, dia sedang berada di hadapanmu." Nah, seperti itu. Ternyata takdirnya adalah diwafatkan di India, di tempat lain. Jadi nggak akan ketukar tempatnya. Ini hikayat ini banyak dibawakan oleh para ulama. Ini sebagai hikmah saja. Ini bukan hadis ya, bukan hadis. Ya, riwayat seperti itu. Di kitab-kitab para salaf. Jadi tidak satu pun yang mengetahui perkara yang gaib dengan pasti kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali apabila memang Allah menghendaki dengan perantara wahyu tentunya kepada para rasul yang diridhoinya. Ini adalah ciri yang pertama, yaitu mereka beriman kepada yang gaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa yuqimunas salata. Di antara ciri-ciri orang yang bertakwa, mereka adalah senantiasa mendirikan salat, ya. Mendirikan salat. Ini juga banyak tafsirnya. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Ya. Tidak cukup menggugurkan kewajiban salat. Maka Imam Al-Qurtubi, ini saya bawakan salah satu tafsirnya banyak. Imam Al-Qurtubi mengatakan, wa iqamatus shalah, yang dimaksud dengan mendirikan salat, ada'uha bi arkaniha wa sunaniha wa hayatiha fi awqatiha ala ma ya'ti bayanuhu, yaitu melaksanakan salat tersebut dengan memenuhi rukun-rukunnya. Rukun itu adalah suatu perkara yang tidak boleh hilang di dalam suatu ibadah. Kalau perkara itu hilang, maka tidak sah ibadah tersebut. Jadi melaksanakan sholat, mendirikan sholat di sini maknanya adalah melaksanakan sholat pertama dengan memenuhi rukun-rukunnya. Kemudian memenuhi sunnah-sunnahnya. Kemudian memenuhi kewajiban-kewajibannya. Ya. Sunnah yang sifatnya qauliyah berupa ucapan ataupun sunnah yang sifatnya fi'liyah berupa perbuatan. Kemudian melaksanakan tepat pada waktunya. Ya. Ini keterangannya kata Imam Al-Qurtubi, nanti akan kita luaskan. Ya, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi berarti di sini adalah bukan sekedar menggugurkan kewajiban sholat, karena betapa banyak orang yang sholat sekedar biar gugur kewajiban. Sholatnya tidak tumanina, ya. Kemudian membacanya ngebut ala kadarnya, kemudian gerakannya juga tidak rapi. Berarti ini belum memenuhi ya perintah menegakkan sholat. Ini sebenarnya pembahasan ini itu cocoknya di kitab fikih sebenarnya. Ya, ini kan kitab tafsir saja, hanya sedikit saja. Di kitab fikih ini lebih lengkap yang berkaitan dengan ya kitab sholat. Nanti membahas tentang syurut, syarat-syaratnya, kemudian membahas tentang sifatnya, kaifiyah, bagaimana cara sholatnya, baru rincian nanti apa yang rukun, berapa jumlahnya, apa yang wajib yang harus dipenuhi, yang apabila lupa bisa ditambal dengan sujud sahwi, kemudian apa sunah-sunahnya. Dan ini penting mengetahuinya agar ketika melakukan ibadah salat tersebut itu tidak memukul rata. Jadi semuanya dianggap wajib kalau tidak mengetahui kaidahnya. Artinya mengetahui rukun, mengetahui sesuatu yang wajib, mengetahui yang sunnah ini penting. Apabila berkaitan dengan waktu yang sempit misalkan. Berarti ketika waktunya sempit, tidak mungkin dilaksanakan seluruh sunnahnya. Maka yang penting jangan ketinggalan rukun ataupun wajibnya misalkan. Kemudian
kadar minimalnya seperti apa. Jadi pembahasan ini dalam rangka mengetahui kapan dianggap sah, kapan dianggap tidak sah. Ini karena pembahasan sholat lumayan panjang, insya Allah ta'ala kita akan mulai insya Allah pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Khawatir waktunya tidak cukup, nanti malah jadi kepotong. Ya. Jadi kita baru membahas ciri yang pertama, yaitu ciri orang yang bertakwa adalah mereka beriman kepada yang gaib. Di dalam awal surat Al-Baqarah ini ada berapa ciri? Ya, ada 5 ya. Ada 5 ciri. Kita baru membahas yang pertama. Ya sebagaimana telah kita terangkan, kita tidak membahas seluruh surat Al-Baqarah. Maka tidak mengapa, agak panjang sedikit. Kecuali memang mau dibahas semuanya, maka kita bahasnya secara ringkas saja. Ya. Terjemah, makna, faedah, lanjut. Terjemah, makna, global, faedah, lanjut. Itu kalau mau dibahas semua. Ini kan tidak dibahas semua. Maka nggak apa-apa, agak dipanjangkan sedikit. Ya inilah yang bisa disampaikan pada pertemuan malam ini. Ya barangkali ada yang kurang jelas berkaitan dengan pembahasan tadi, ya silakan ditanyakan. Kalau kitab itu kan masuk dalam hal kita oleh cara kita tapi bukan belakang. Ya, ya Van, suaranya kurang jelas apa? Untuk yang kitab Allah kan karena dia masuk ke dalam perkara goib. Kita buluh. Iya. Tadi kan perkara itu masuk ke dalam kitab-kitabnya. Apa kitab itu masuk ke dalam hal goib? Iya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah, ba'd. Tadi, di antara makna mereka beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada kitab-kitab. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasulnya. Ini disebut sebagai beriman kepada perkara yang gaib. Pertama, karena kitabullah yang seluruhnya itu asalnya adalah berada pada ilmu Allah yang gaib, yang tidak diketahui oleh manusia, yaitu berkaitan dengan ilmu wahyu. Sedangkan wahyu adalah menerangkan perkara-perkara yang gaib. Maka beriman kepada wahyu itu secara umum, maka disebut sebagai beriman kepada perkara yang gaib. Ini dari sisi apa? Dari sisi jenisnya, bahwasanya semuanya adalah berdasarkan wahyu. Karena hanya para rasul yang diberitahu tentang perkara tersebut, sehingga yang lain tidak mengetahui, kecuali apabila rasul menerangkan. Sedangkan makna yang gaib adalah yang tidak bisa dirasakan atau diketahui melalui panca indera. Ini yang pertama, dari sisi bahwasanya masuk dalam keumuman wahyu. Yang kedua, kenapa dikatakan beriman kepada yang gaib? Karena di dalam kitab tersebut mengabarkan perkara-perkara yang gaib. Nah, seluruh ajaran para nabi adalah sama, usulnya, pokoknya adalah sama. Beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Allah, yang di dalamnya ada perkara-perkara yang gaib, maksudnya seperti itu. Ini tafsir para ulama. Beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada Allah, kepada nabi maupun rasul, yang di dalamnya menjelaskan perkara-perkara yang gaib. Kabar tentang perkara yang gaib. Masa yang akan datang. Ya, bahkan kata Nabi SAW, tidak ada satupun nabi yang diutus kecuali memperingatkan umatnya tentang sosok laki-laki yang a'war, yang buta sebelah, yaitu Dajjal. Ini dari Nabi Adam alaihissalam. Berarti ajarannya, baik yang tertulis di dalam kitab maupun yang diterangkan secara lisan, itu menjelaskan perkara-perkara yang gaib, kabar tentang adanya surga neraka. Semuanya ada di dalam kitab suci yang diturunkan, ataupun suhuf, lembaran-lembaran.
Maka ini adalah yang dimaksud beriman kepada kitab yang diturunkan, masuk dalam keumuman beriman kepada yang gaib. Karena kabar-kabar tentang yang gaib ada di dalam kitab tersebut. Bagaimana seorang mengetahui yang gaib? Tentang keterangannya, maka membaca kitabullah. Ya, yaitu ada 4 kitab yang wajib diimani. Karena yang diajarkan, yang diketahui nama-namanya adalah 4. Itu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Al-Quran disebut sebagai Al-Muhaimin, yang memelihara. Apabila kitab sebelumnya dirubah, maka diluruskan di dalam Al-Quran. Dan disebut sebagai nasih, yang menghapus sebagian hukum-hukum pada kitab yang terdahulu. Jadi dikaitkan dengan kandungan yang ada di dalam kitabnya, mengabarkan perkara yang gaib. Ini adalah keterangan dari para ahli tafsir ketika membahas kenapa dimasukkan dalam beriman kepada yang gaib. Ya, sekali lagi bahwasanya pembahasan tentang perkara ini adalah kita menukil saja, ya, menukil saja. Wallahu taala alam. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kalau ada orang baru masuk ke masjid, kakinya itu belum dipegang. Hmm. Setelah itu, di mana kita takiyahnya? Sorry. Kesini lagi ada saya suci dan kemudian ada di rumah sholat di masjid itu kan kalau buat. Ya. Tapi lagi waktu kita mau ulama setelah kita sekian. Nah, waktu itu di mana caranya? Yang ketiga ada sholat yang berdoa itu. Mau biasa dulu kan? Itu dengan puasa aku udah kasih tahu. Iya. Saya pernah dengar sholat setelah subuh nanti sholat. Setelah kita sholat subuh, makanya saya itu kalau kita fungsi atau bukan baca lagi, boleh kita sholat subuh. Ada lagi saya dengar kembali lagi, kita harus salah diikuti dengan dia berumpat dia berumpat baru mulai sholat subuh. Itu yang paling Ya, udah. Ini banyak banget ini. Ini satu kajian nggak cukup kayaknya aslinya. Ini penuh dengan ini sebenarnya. Ini berkaitan dengan fikih sholat ya. Tadi apa yang pertama? Makna Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat, seperti itu. Jadi salat itu kan ada 2. Ini sebenarnya akan dibahas di tafsir berikutnya. Yang dimaksud salat sini apa? Salat wajib atau salat sunnah? Jadi 2 perkara yang berbeda. Ya, secara umum semuanya sama-sama salat. Cuma kaifiyahnya nanti dibedakan. Salat wajib itu lebih ketat. Salat wajib lebih ketat, aturannya lebih ketat. Salat sunnah itu lebih ringan aturannya. Nah, pembahasan berkaitan dengan berdiri, tadi kan berdiri ya, berjalan atau berdiri tadi? Itu tergesa-gesa namanya, itu makruh. Ya, sebagaimana kisahnya Abu Bakrah. Abu Bakrah ketika itu mendapati para sahabat di belakang Nabi SAW sedang sholat. Kemudian Nabi ruku, para sahabat pun ikut ruku.
Nah, Abu Bakar ini di tengah eh, ketika berjalan belum sempat masuk ke shaf, beliau bertakbir. Tentunya takbiratul ihram. Kemudian beliau ruku, ya. Kemudian dia berjalan masuk ke shaf. Ketika Nabi SAW selesai, maka Nabi memberitahu, ya, semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu, wahai Abu Bakar, tapi jangan ulangi. Nah, jangan engkau ulangi. Nah, ini para ulama berbeda pendapat. Makna jangan ulangi, maksudnya apa? Kalau engkau melakukan seperti ini, berarti engkau sah. Lain kali. Atau yang kedua, jangan ulangi ruku sebelum masuk barisan. Berarti tetap sah. Ruku dianggap satu ruku bersama imam dianggap satu rakaat. Kan lafaznya sama. Jangan engkau ulangi. Maksudnya jangan engkau ulangi adalah jangan engkau ulangi ruku, ya, bersama imam, kemudian engkau tidak melanjutkan rakaat berikutnya, atau jangan ulangi ruku sebelum masuk shaf. Berarti kalau jangan kau ruku, kemudian kau hitung, berarti harus nambah lagi. Karena menggabungkan dalil lain. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah sholat seorang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini kan ruku belum sempat membaca Fatihatul Kitab. Ini khilaf para ulama. Walaupun jumhur ulama mayoritas mengatakan seorang mendapatkan satu rakaat dengan satu ruku bersama imam. Mendapati rukunya imam, maka mendapati satu rakaat. Ini 4 mazhab. Nah, berarti ini dikaitkan dengan ketergesa-gesaan, itu dilarang. Hukumnya makruh. Seperti itu. Yang penting, ketika posisi dia berdiri, dia melakukan takbiratul ihram terlebih dahulu. Allahu Akbar, kemudian baru ruku. Para ulama seperti itu. Karena Nabi mengatakan, ya, idza qumta ilas sholat, jika engkau berdiri untuk melakukan sholat, maka berdiri adalah rukun di dalam sholat wajib. Barang siapa yang mampu berdiri dalam sholat wajib, dia sengaja duduk, sholatnya nggak sah. Adapun orang yang sakit, maka ketika dia duduk, tidak bisa berdiri, maka hitungannya full, bukan separoh. Yang dimaksud separoh, sholatnya orang yang duduk, separoh bagi orang yang berdiri, itu orang yang sholat sunnah dengan menyengaja duduk, karena memang boleh, pahalanya separoh. Tapi orang yang sholat wajib, kemudian dia sakit, terhalang dari berdiri, dia duduk, full pahalanya. Karena dia telah melaksanakan perintah. Adapun orang sholat sunnah, misalkan orang sudah tua, sholat qobliyah subuh, menyengaja duduk, sholat sunnah, maka sholatnya sah, pahalanya separoh. Karena sholat sunnah tidak wajib berdiri. Berdiri sunnah di dalam sholat sunnah. Adapun dalam sholat wajib, rukun. Nah, berarti yang paling penting apa? Dia telah mapan dalam berdiri. Telah mapan dalam berdiri. Baru dia bertakbiratul ihram. Karena ini rukun. Ya, bertakbiratul ihram adalah rukun. Yang rukun itu ucapannya, ya. Bukan tangan diangkatnya. Tangan diangkat itu masuk dalam sunnah. Kalaupun tangan tidak diangkat, Allahu Akbar, itu sah. Cuma khilafus sunnah, menyelisih sunnah saja. Kehilangan keutamaan sunnah. Jangan dibalik. Mengangkatnya sempurna, nggak bunyi. Ini nggak sah malah. Ya. Dibalik kan, fokus mengangkat tangannya. Dengan khusyuk mengangkat tangannya. Mulutnya nggak bunyi. Ini nggak sah. Ya. Yang paling penting justru apa? Ucapannya. Ya tentunya lebih utama dengan mengangkat Allahu Akbar. Tentu lebih utama. Ini yang satu. Ini yang pertama. Berarti yang penting telah berdiri, kemudian dia mengucapkan takbir di saat berdiri, gitu ya. Yang kedua apa tadi? Iya. Melafazkan niat. Usoli seperti itu. Ini yang kedua. Ini talafuz biniyah berdasarkan riwayat memang tidak ada. Tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW ataupun para sahabat yang menyatakan mereka mengucap sesuatu sebelum takbiratul ihram. Ya. Karena Nabi bersabda, miftahus salat tuhur. Ya, kunci atau pembuka dari salat adalah dengan cara apa? Bersuci, berwudu terlebih dahulu. Pertama berarti apa? Berwudu terlebih dahulu. Kemudian wa tahrimuha, pengharamannya dari ucapan selain ucapan salat adalah takbir.
Jadi mulai dari Allahu Akbar itu baru dihitung masuk sholat. Kemudian wa tahliluha at-taslim. Ya, penghalalannya yaitu boleh mengucapkan ucapan selain sholat adalah ketika telah mengucapkan salam, kan seperti itu. Memang benar tidak ada satupun riwayat, ini sepakat dari 4 madhab, tidak ada satupun riwayat Nabi SAW dan para sahabat melafazkan sesuatu sebelum bertakbir seperti itu. Maka Nabi mengatakan idza qumta ila shalat fa asbihil wudu. Jika engkau akan sholat, maka baguskanlah wudumu. Summastaqbilil qiblat, kemudian menghadaplah kiblat, fakabbir, dan ucapkanlah Allahu Akbar. Ini awal masuk sholat adalah Allahu Akbar. Ini pembahasan apa? Tidak ada ucapan yang mendahului takbir yang dinukil dari seluruh salaf. Kemudian pembahasannya, bolehkah melafazkan niat? Ini kan pembahasan yang lain, kan gitu. Karena semua tidak ada perbedaan pendapat, yang namanya niat letaknya di mana? Letaknya di hati. Maka sebagian ulama Syafi'i mengatakan seperti ini, an-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatan. Itu niat. Dan semuanya sepakat. Apabila seseorang tidak berniat di dalam sholat, dalam hati maksudnya, sholatnya tidak sah. Pertanyaannya, bolehkah melafazkan sebelum niat? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Khilaf sesama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sebagian ulama Syafi'iyah, ini mutakhirin rata-rata. Mutakhirin, bukan mutaqaddimin. Mutakhirin itu mengatakan disunahkan melafazkan niat. Tapi tidak dianggap sebagai niat. Mau sefasih apapun lafaznya, usolli fardhu dzuhri arba rakaat, sefasih apapun, kalau ketika dia bertakbir dia tidak berniat, menurut Syafi'iyah enggak sah salatnya. Karena fungsinya bagi yang mengatakan dianjurkan itu adalah dalam rangka membantu hati. Ya. Jadi ketika dia mengatakan usolli fardhu dzuhri misalkan, ketika dia bertakbir, dia ingat bahwasanya dia akan sholat duhur. Ini Syafi'iyah. Kemudian sebagian Malikiyah juga mengatakan sunnah. Sunnah di sini bukan sunnah dalam arti dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa, bukan. Tapi sunnah dalam arti disukai karena membantu niat. Ya, jadi istilahnya adalah mustahab. Dalam mazhab Syafi'i. Maka di dalam kitab-kitab Syafi'i dikatakan wat talafudzu biha sunnah. Melafazkan ucapan niat adalah sunnah dalam rangka mustahab, membantu ucapan hati. Kemudian di dalam mazhab Hambali juga dinukil dari kalangan mutakhirin. Ya, di antaranya adalah Imam Al-Buhuti, ya, Mansur Ibnu Yunus Al-Buhuti. Banyak dalam beberapa kitab beliau, di antaranya kitab Ar-Raudul Murbi, ya, Syarh Zadil Mustaqni. Disunahkan melafazkan niat sir. Melafazkan niat sir seperti itu. Nah, ini versi yang mengatakan sunnah. Ya, tentu ada yang mengatakan bahwasanya melafazkan niat adalah bid'ah. Tentu ada. Ya. Di antara yang mengatakan seperti itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Melafazkan niat adalah kebid'ahan. Ya, kemudian di antaranya adalah yang mengatakan itu adalah Al-Ais bin Abdissalam. Tidak ada yang melafazkan niat sebelum melakukan ibadah di antaranya sholat, kecuali orang yang terkena penyakit was-was, kan seperti itu. Ya. Jadi kita bawakan apa adanya, seperti itu. Jadi memang tidak ada satu nukilan pun dari para ulama salaf, bahkan nukilan dari hadis dan perkataan sahabat pun tidak ada. Cuma ulama setelahnya mengatakan, sebagian mengatakan mustahab dalam rangka menghadirkan ucapan hati seperti itu. Tapi tetap ucapan itu tidak dianggap sebagai apa tadi? Tidak dianggap sebagai niat, karena yang dihitung adalah di dalam hatinya. Ini harus diketahui dulu. Ya. Jadi istilahnya ada apa? Tahrir mahali niza. Mengetahui titik tengkarnya dulu. Dalam usul fikih seperti itu. Ya, biar kita sedikit ketika mendapati suatu masalah, kita menganalisa. Kita mengetahui, para ulama sepakat niat letaknya di hati. Nah, itu dulu. Tidak sah niat kecuali yang di hati. Perbedaan pendapatnya, bolehkah mengucapkan lafaz niat untuk membantu ucapan hati? Nah, disinilah ranahnya khilafiyah. Ya. Disinilah ada ranah khilafiyah, sebagaimana yang
kita sebutkan tadi. Ya, jadi memang ada ucapan seperti itu, melafazkan niat dalam rangka membantu ucapan hati. Tapi kalau ditanya apakah Nabi melakukan? Ya tentu tidak, kan seperti itu. Tentu Nabi tidak melakukan. Ya, ini berkaitan dengan at-talafuz ya. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya tentang melafazkannya, bukan letak niatnya. Letak niat adalah di hati. Ini yang paling penting itu. Ya, ketika letak niat di dalam hati, ya tentu bagi orang yang tidak waswas tidak perlu melafazkan niat. Ya. Tapi misalkan dia orang waswas dan dia hanya bisa terbantu dengan melafazkan niat, maka itu bertaklid kepada ulama yang mengatakan dianjurkan. Nah, ini perkara yang luas. Ya. Jadi jangan sampai mengatakan melafazkan ucapan niat sebelum sholat adalah tanda-tanda seorang itu bukan ahlu sunnah. Ini keliru. Ya, ini masalah furu maksudnya. Ya, masalah furu. Terus yang ketiga apa? Qobliyah zuhur. Itu ada beberapa riwayat. Riwayat yang dinukil dari Abdullah bin Umar berkaitan dengan sholat yang dijaga. Kata Abdullah bin Umar, ya, hafidhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal atau menghitung dari Rasulullah SAW sholat yang beliau jaga. Itu sholat rawatibnya itu 10 rakaat. Itu yang dihafal oleh Abdullah bin Umar. Tapi nanti ada riwayat yang lain, yaitu 12 rakaat. Jadi ini yang muakkadah, yang sangat dianjurkan, berarti antara 10 atau 12. Ketika 10, maka duhurnya 22 tentunya, itu 10. Tapi kalau yang 12, berarti sebelum duhur 4 rakaat, setelahnya 2 rakaat. Itu yang ditekankan, 10 atau 12. Adapun setiap sholat, itu hukum asalnya ada sholat qobliyahnya, walaupun mengikuti dalil umum. Karena setiap di antara dua adzan, yaitu adzan dan iqamah, itu ada sholat. Misalkan tidak diterangkan apakah ada sholat qobliyah isya misalkan, apakah ada sholat qobliyah isya, kan nggak diterangkan, maka masuk dalam keumuman. Ada qobliyah isya, tapi dalilnya umum. Adapun yang khusus adalah setelah isya. Itu yang masuk dalam paket 10 rakaat atau 12. Berarti kalau 12, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelahnya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Kemudian 2 rakaat setelah isya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. Dan ini yang selalu didawamkan, baik dalam keadaan mukim maupun dalam keadaan safar. Nabi ketika safar tetap sholat qobliyah subuh. Dan sholatnya sangat ringkas. Ya, sholatnya sangat ringkas. Nabi membaca, ya, di rakaat pertama diriwayatkan membaca Al-Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian Qul huwallahu ahad. Nah, itu. Tapi lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini sholat sunnahnya. Bagaimana sholat wajibnya, kan seperti itu. Berarti ini 12 ataupun 10. Adapun kaifiyahnya, bagaimana caranya, kalau yang dua-dua jelas tahu ya. Dua-dua jelas tahu. Ini yang 4 rakaat. 4 rakaat. Bagaimana caranya? Kan seperti itu. Maka para ulama membahas boleh dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah langsung 4 rakaat. Tapi tidak ada tahiyat awalnya. Agar berbeda dengan sholat wajib. 1, 2, 3, 4 baru tahiyat. Ini cara yang pertama. Atau cara yang kedua, 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam. Dan ini pendapat jumhur ulama. Tapi dua-duanya boleh. Ya. Sama nanti dengan sholat witir. Kan seperti itu. Sholat witir yang 3 rakaat. Kan witir kan, sholat witir itu maksimalnya 11 rakaat. Itu witir. Sholat witir maksimalnya 11 rakaat. Minimalnya 1 rakaat. 1 rakaat jelas. 3 rakaat ada 2 cara. 1, 2, 3 langsung salam. Agar beda dengan maghrib. Atau 2 cara. 2 rakaat salam plus 1. Ini juga beda dengan maghrib. Kan seperti itu. Karena maghrib adalah witir bagi sholat wajib. Maghrib adalah witir bagi sholat wajib. Karena awal mula diwajibkan sholat itu adalah 2 rakaat. Itu awal mula. Sholat diwajibkan itu 2 rakaat.
ketika Jibril ya turun mengajarkan sholat. Ketika itu adalah waktu zuhur. Maka 2 rakaat. Kemudian ketika mukim disempurnakan menjadi 4 rakaat. Yang 2 jadi 4 ketika mukim. Ketika safar tetap kembali ke keadaan awalnya, itu 2 rakaat. Kecuali maghrib. Karena maghrib adalah witirnya siang. Berarti tetap 3 rakaat. Dan subuh 2 rakaat. Karena bacaannya dipanjangkan. Seperti itu. Ini asal mulanya, sholat semuanya 2. Disempurnakan dalam mukim menjadi 4. Kecuali maghrib karena itu witir, ganjil. Dan subuh karena bacaannya memang panjang. Jadi kaifiatnya, bagi yang sholatnya 3 rakaat witir tadi, itu boleh langsung. Sholat witir 5 rakaat boleh langsung. Sholat witir yang 7 rakaat boleh langsung. Sholat witir yang 9 rakaat, afdolnya duduk di rakaat ke-8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 duduk. Ini riwayat Muslim, bagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah. Rakaat ke-9-nya naik. Nah, itu 9 rakaat. Adapun witir yang 11 rakaat, maka boleh langsung atau boleh 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 ditutup 1. Itu 11 rakaat. Ya. Jadi sholat duhurnya tadi seperti itu, qobliyahnya. Boleh langsung 4 rakaat, salam langsung tahiyat akhir atau dibagi 2. Ya, ini yang didawamkan. Tentu setiap qobliyahnya tadi ada, kayak sholat qobliyah isya kan nggak diterangkan secara khusus sholat qobliyah isya, tapi masuk dalam keumuman. Setiap di antara 2 adzan ada sholat. Ya. Pikir, karena sudah juga terakhirnya pikir. Sebelum witir dulu. Boleh. Nabi pernah memberikan wasiat ya kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Telah mewasiatkan kepadaku 3 perkara. Pertama adalah 2 rakaat duha. Yang kedua, puasa 3 hari setiap bulan. Yang ketiga, sholat witir sebelum tidur. Nah, ini wasiat kepada sebagian sahabat. Berarti Nabi mengetahui kalau ini kebiasaannya lebih mudah sholat di awal malam, jadi sebelum tidur. Jadi dibolehkan. Bahkan dipraktekkan oleh khalifah yang mulia, Muawiyah bin Abu Sufyan, ketika jadi khalifah, setelah sholat isya, setelah sholat qobliyah, setelah sholat apa? Ba'diyah, beliau melanjutkan sholat witir di masjid 1 rakaat. Kemudian orang-orang kan merasa, aduh ini gimana nih Muawiyah? Udah sholat witirnya di masjid, 1 rakaat lagi. Kan gitu. Ya, sholatnya di masjid 1 rakaat lagi. Ini langsung berarti sebelum tidur, habis sholat isya. Sehingga orang-orang bertanya kepada ya para sahabat yang paling faqih ketika itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Abbas, kata beliau, ya biarin aja, beliau orang yang faqih. Beliau itu bukan orang bodoh, Muawiyah, orang yang alim. Jadi nggak usah diprotes. Maksudnya boleh. Nah, adapun yang afdol tentunya sholat witir itu dijadikan sebagai apa? Penutup sholat malam. Karena Nabi mengatakan jadikanlah witir itu sebagai penutup sholat malammu. Itu sholat malam. 2, 2, 2, 2 terus sebelum subuh ada kesempatan untuk melakukan witir. Kalau cukup 3, 3. Kalau misalkan nggak cukup 1 rakaat. Tapi sebagai penutup. Nah pertanyaannya, kan udah witir nih. Udah witir nih sebelum tidur. Witir berarti kan ganjil. Tiba-tiba jam 2 misalkan bangun. Pengen sholat tahajud. Boleh nggak? Kan gitu pertanyaannya tadi. Ijma para ulama boleh. Ya, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian dinukil dari Abu Bakar As-Siddiq. Khilafnya, apakah nanti boleh witir lagi? Nah, maksudnya seperti itu. Karena Nabi mengatakan dalam hadis sebuah riwayat dari Abu Dawud, hadis dari Talq bin Ali. Talq bin Ali kan pernah sholat bersama para sahabatnya. Sholat tarawih ketika itu. Sampai sholat witir. Pulang ke kaumnya. Sholat tarawih lagi. Nah ketika mau masuk ke sholat witir, beliau mundur. Lah kenapa nggak mundur? Karena aku telah sholat witir bersama temanku tadi di desa sebelah. Nabi mengatakan, la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Nah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Sebagian ulama mengatakan, maksud tidak ada 2 witir, tidak ada pengulangan. Nah gitu. Kalau sudah witir, berarti sholatnya 2-2-2 saja. Tidak perlu ditutup lagi, karena tidak ada
pengulangan witir. Tidak ada 2 witir dalam semalam, maksudnya adalah tidak ada pengulangan. Tapi ulama yang lain, di antara pendapat Imam Syafi'i dan lain-lain, kemudian menukil dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar, maksudnya yang dilarang adalah 2 witir. Kenapa? Karena 2 witir itu menyebabkan sholatnya genap. Tadi sholat witir, kemudian sholat genap, kan masih witir kan? Genap dengan witir kan tetap witir. Kemudian ditutup lagi dengan witir menjadi genap. Yang dilarang itu 2 witirnya. Kalau 3 witir tentu tidak dilarang kan gitu. Ya kan? Berarti apa? Sebelum sholat 2, sholat 1 rakaat, naqdul witri, membatalkan witir. Tadi udah sholat witir 1, berarti kan ganjil. Bangun, sholat witir 1 rakaat dalam rangka membatalkan witir yang pertama. Witir dengan witir apa? Genap. Ini 2 witir. Maksud 2 witir adalah dilarang karena bikin genap. Kemudian sholat 2, ditutup dengan witir lagi. Yang dilarang kan 2, kalau 3 nggak dilarang kan seperti itu. Nah, yang dilarang 2 witir. Kalau 3 witir nggak dilarang, karena 2 witir menyebabkan genap, kalau 3 kan ganjil lagi. Ini mengumpulkan dalil yang lain. Tutuplah sholat malam, atau jadikan sholat witir sebagai penutup sholat malammu. Ini diriwayatkan dari banyak sahabat. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar. Kemudian di antaranya adalah Utsman bin Affan. Kemudian di antaranya adalah Umar bin Khattab. Ya. Kalau yang mengatakan, kalau sudah witir tidak perlu witir lagi, ini diriwayatkan dari sebagian sahabat, di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Aisyah, kemudian Tamim Ad-Dari, dan lain-lain. Jadi fikih sahabat telah terkumpulkan di Musannaf, terutama Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Tidak tersembunyi bagi orang yang menelaahnya. Kemudian khilaf itu dibawa ke 4 madhab, kan seperti itu. Jumhur ulama mengatakan, kalau sudah witir, tidak perlu. Tapi kalaupun witir, kata Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad ditanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kalau saya sudah witir, kemudian saya bangun lagi sholat malam 222, itu genap, bolehkah aku mendahului melakukan sholat witir 1 rakaat dalam rangka membatalkan witir? Kata Imam Ahmad, sebaiknya tidak perlu. Tapi kalaupun kau membatalkan witir, maka itu ada riwayat dari Abdullah bin Umar, maka dibolehkan. Ini muktabar. Jadi dalilnya sama, la witroni fil lailah. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam, tidak ada pengulangan atau 2-nya yang dilarang kan gitu. Kalau 2-nya yang dilarang berarti kalau 3 boleh kan gitu. Nah, inilah fikih seperti itu. Nah, apalagi? Yang terakhir tadi? Sholat suruk. Ini juga khilaf para ulama. Bagi yang mensahihkan riwayatnya, maka berlaku sholat syuruk. Tetapi kalaupun misalkan riwayatnya dhaif, ada keumuman, yaitu sholat duha. Ya, sholat duha yang didawamkan. Yang diperselisihkan adalah pahalanya, kan seperti itu. Pahala haji dan umrah. Ini adalah berkaitan dengan al-fadhail. Fadilah atau keutamaan, maka dibahas lagi oleh para ulama. Lagi-lagi, hadis yang berkaitan dengan fadhail itu lebih longgar daripada dengan ahkam. Kalau ini hukumnya halal, ini hukumnya haram, itu ketat. Kata Imam Ahmad bin Hambal, kalau hadis berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan halal dan haram, ini boleh, ini nggak boleh, maka kami perketat sanadnya. Ketat. Tidak diamalkan kecuali yang benar-benar sabit atau tetap datangnya dari Rasulullah SAW. Tapi kalau hadis berkaitan dengan fadhail, yang satu, fadhail, keutamaan, barang siapa melakukan ini dapat ini, yang kedua tafsir, yang ketiga tanda-tanda kiamat, maka kami perlonggar. Maksudnya tidak mensyaratkan syarat yang ketat. Sehingga dari ucapan Imam Ahmad bin Hambal ini, para ulama pun berselisih. Jumhur mayoritas ahli hadis mengatakan, mengamalkan hadis dhaif yang ringan, untuk fadhail itu boleh. Ya. Karena bukan berkaitan dengan ahkam. Seandainya misalkan tidak ada fadhailnya, dia telah melaksanakan sholat duha di awal waktu. Karena sebagian memahami yang dimaksud dengan sholat syuruk adalah sholat duha di awal waktu. Jadi tidak bertentangan. Kalaupun tidak ada fadilahnya, tidak mengapa melakukan sholat duha di awal waktu. Ya. Jadi ada 2 pembahasan. Dari sisi kesahihannya, ya, kesahihan sanadnya. Yang kedua dari sisi redaksinya. Seperti itu. Tapi redaksinya didukung oleh riwayat yang lain. Ini kalau masalah fikih, pasti seperti ini. Nggak mungkin satu pendapat. Ya, pasti seperti ini. Makanya kalau dibahas beneran, ini habis tadi. Pembahasan ini satu kajian pun kurang. Kalau dibahas beneran tentunya ini secara ringkas saja. Kenapa saya bawakan? Bukan untuk antum amalkan semua, bukan.
ketika kita mengetahui khilaf, tujuannya bukan untuk diamalkan semua, amalkan satu saja. Maksudnya, apabila ada yang beda, oh ternyata pendalilannya pun secara kaidah itu masuk gitu aja. Sehingga di sini ada sifat sikap apa? Toleran. Ya, jadi tetap memiliki pendirian, bukan tidak memiliki pendirian, tetapi menyikapi yang beda. Ternyata dinukil dari sebagian sahabat. Nah, seperti itu. Kayak tadi, membatalkan witir, ternyata bukan ngarang. Ya. Jangan saya mengatakan, ini ngada-ngada aja sih membatalkan witir. Ternyata nukilannya ada dari sahabat Ibnu Umar, Utsman bin Affan. Kemudian, siapa tadi? Umar bin Khattab, dan lain-lain. Ya, ini udah 4 ya? Udah semua? Ya. Ya, ini kita, ya, demikianlah yang bisa disampaikan pada kesempatan malam ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.